Moco Buku Channel. Bab 6. Mempertanyakan resistensi komunitas melalui media alternatif. Pada bagian ini, saya mendiskusikan hasil kajian buku ini yang terkait dengan 4 hal, yaitu munculnya kesadaran komunitas, angkringan sebagai media dan ruang publik, kompetensi dalam melakukan resensi, dan keberlangsungan resensi itu sendiri. Kesadaran komunikasi menolak dominasi. Kajian dalam buku ini memberikan gambaran mengenai munculnya kesadaran kritis komunitas. Munculnya kesadaran kritis komunitas ini ditimbul Harjo secara historis, tidak lepas dari situasi makro yang terjadi di Indonesia. Krisis multidimensional yang dialami negeri ini tampaknya meluas pada level terendah, yaitu desa di Jawa. Krisis ekonomi, kepemimpinan, budaya begitu terasa oleh sementara ide-ide demokratisasi melalui berbagai gerakan masyarakat dalam pembangunan atas bantuan berbagai lembaga bilateral dan multilateral juga meluas sampai ke desa-desa. Hingga ini menimbulkan kontradiksi di masyarakat. Hasil demonisasi dalam hal pendidikan dan teknologi yang memberikan mereka pengetahuan dan akses yang mencerahkan sebagai kelompok juga melahirkan kehancuran nilai-nilai kehidupan masyarakat. Ide-ide demokrasi yang tersebar berkembang berbarengan dengan birokrasi yang korup, pemerintah yang tidak transparan, dan mekanisme kontrol yang tidak berjalan menimbulkan sulitnya menuntut akuntabilitas dari seluruh peran birokrasi. Keberhasilan gerakan reformasi untuk menumbangkan kekuasaan yang telah berlangsung selama 30 tahun melahirkan beberapa perubahan, juga harapan untuk hidup dalam situasi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik. Akan tetapi, kemudian masyarakat di tingkat bawah atau akar rumput merasa tersisih dari segala perubahan yang terjadi bahkan jauh dari kehidupan yang lebih baik. Melalui berbagai media, mereka melihat hiruk-pikuk perubahan itu. Akan tetapi, mereka merasakan semua itu tidak menyeluruh permasalahan yang mereka hadapi. Mereka hanya menjadi penonton dari berbagai informasi tentang perubahan yang diberitakan atau yang terjadi. Jumlah besar media baru dengan kebebasan yang menyertainya memunculkan berbagai pemberitaan khususnya korupsi. Akan tetapi, berbagai pemberitaan itu tidak menyeluruh kasus-kasus korupsi atau penyelewangan yang terjadi di komunitas mereka. Kebebasan yang dimiliki media tidak menyentuh kebutuhan informasi mereka. Bahkan, keberadaan media tersebut tidak memberikan akses buat mereka. Pemberitaan media justru menjauhkan mereka dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Alih-alih mencerahkan, justru terasa membodohi atau memperluas nilai-nilai yang dirasa bertentangan atau tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Budaya Jawa yang kuat menginternalisasi kritik dalam kemasan high context culture yang menuntut kritik dikemas dengan ucapan dan tindakan yang sangat halus. Belum lagi harmonisasi yang harus selalu dijaga dalam relasi personal dan sosial. Mereka juga menjauhi kritik. Selain itu, kritik seolah-olah bukan dilahirkan untuk perubahan ke masa depan, akan tetapi lebih ke sifat romantisme pada keagungan masyarakat terdahulu. Keyakinan mereka pada agama justru lebih mengalihkan kontrol sosial pada kontrol yang sifat individual, batinilah, dan kuasa Gusti Allah. Hukum karma terjadi salah satu muara eksekusi segala kesalahan yang dilakukan seseorang. Tidak mengherankan, sebagian besar dari mereka tetap bungkam atas segala ketidakadilan atau penyelewangan yang dirasakan
dan terjadi bagian dari hidup yang harus dijalani. Walaupun begitu, sebenarnya bukan berarti menerima sepenuhnya karena pada dasarnya mereka sadar diri yakin ketidakadilan, penyelewangan, dan berbagai hal lain yang menyertainya adalah sesuatu yang buruk, yang secara budaya dan agama sangat diyakini tidak boleh dilakukan. Secara budaya bukan berarti masyarakat Jawa tidak pernah melakukan perlawanan maupun sebisanya mereka menghindari konflik. Seorang tokoh budaya di Timbul-Harjo mengemukakan bahwa orang Jawa dalam menghadapi perlakuan sewenang-wenang atau mendapat perlakuan tidak menyenangkan berprinsip ngalah, ngalih, dan ngamuk. Orang Jawa yang mendapat perlakuan sewenang-wenang akan mengalah. Kalau tetap diperlakukan sewenang-wenang akan mengalih atau menghindar. Kalau setelah menghindar pun masih tetap diperlakukan sewenang-wenang, maka ia akan mengamuk atau bisa dibilang marah. Dengan kata lain, perlu alasan yang sangat kuat atau benar-benar tidak bisa dihindari sampai orang Jawa bersedia melakukan perlawanan. Sekelompok anak muda di desa Timbul-Harjo menyadari hal itu dan mulai gelisah dengan situasi yang mereka hadapi sehari-hari. Mereka peroleh sebagai pengetahuan baik budaya, agama, pendidikan, media, maupun jaringan sosial yang mereka miliki. Kesadaran untuk melawan birokrasi yang korup yakin mengental, akan tetapi tidak mungkin melawan secara langsung. Beberapa faktor penyebab jumlah mereka sedikit tidak terkait dengan struktur kekuasaan di masyarakat, baik formal maupun informal. Untuk itulah mereka sadar harus mencari dukungan dan terus memperluas kekuasaannya untuk melawan dan kekuatan tanpa menimbulkan konflik terbuka. Kelompok anak-anak muda yang tersadarkan tersebut merupakan kelompok menengah desa yang diantaranya memiliki beberapa karakteristik berpendidikan, minimal pendidikan menengah, berasal dari keluarga yang tingkat ekonomi menengah, dan ditempa oleh berbagai informasi dari luar komunitasnya, serta juga memiliki jaringan terhadap beberapa faktor kelompok di luar komunitasnya. Kelompok ini juga terdiri dari kalangan muda desa yang umumnya belum dibebani tanggung jawab oleh keluarganya. Kelompok lain yang tersadarkan lebih awal dan berani menjadi pendukung kelompok anak-anak muda tersebut adalah beberapa tokoh tua yang cukup progresif dan secara sosial ekonomi juga termasuk kelompok menengah desa. Latar belakang kelompoknya relatif beragam, yaitu kalangan tokoh budaya, agama, pamong, dan seni. Keterlibatan mereka untuk mengisi acara di angkringan, bahkan menjadi koordinator acara, merupakan dukungan dari kalangan tua di luar struktur kekuasaan formal desa. Mereka berpendapat keberadaan anak-anak ini positif, dan dengan melibatkan diri mereka dengan angkringan, maka ancaman kekuasaan desa pada kebenaran angkringan dapat dihambat dan ditandingi. Dengan demikian, keberadaan angkringan tidak dapat ditiadakan begitu saja oleh penguasa setempat. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah keberadaan atau kesadaran kelompok kecil itu begitu penting dalam setiap upaya pembangunan kesadaran masyarakat atau komunitas? Merujuk pada pemikiran Gramsci, dikemukakan bahwa dalam masyarakat yang tertindas secara ideologis melalui budaya hegemoni, maka kesadaran untuk melakukan resistensi hanya dapat muncul dari anggota-anggota di dalam kelompok itu sendiri, yang dapat disadarkan. Dari kasus Timbul-Harjo, tampaknya penyandaran sulit dilakukan dari luar kelompok karena dominasi yang tidak terlihat, bahkan sulit disadari oleh mereka yang tidak mengalaminya. Kesadaran muncul dari mereka yang ada dalam komunitas tersebut
dan memiliki pengalaman atau pengetahuannya berbeda dari komunitasnya. Pengalamannya berbeda tersebut diperoleh oleh mereka melalui jaringan yang mereka kembangkan dengan komunitas lainnya. Bagaimana memperluas kesadaran untuk melakukan resentensi pada kelompoknya? Belajar dari reformasi yang memiliki kekuatan ketika gerakan massa mulai meluas. Maka, kesadaran pertama adalah bagaimana meningkatkan kekuatan untuk melawan. Kita adalah kelompok yang tidak melawan. Pertama, kelompok yang tahu tentang sesuatu yang harus dilawan akan tetapi tidak mau melawan karena merasa jumlahnya sedikit dan berbagai pertimbangan lainnya diantaranya kedekatan personal, budaya, atau agama. 2. Kelompok yang jumlahnya cukup banyak, yaitu kelompok yang seringkali tidak mengetahui berbagai informasi yang terkait dengan penyimpangan yang terjadi. Sebagian besar dari mereka menganggap atau yang mereka harus hadapi, alami, atau menerima adalah sesuatu yang memang harus begitu. Informasi yang benar dan sesuai dengan segala ketetapan atau ketentuan yang berlaku atau disepakati masyarakat menjadi kekuatan utama untuk melakukan resentensi. Belajar dari reformasi yang memiliki kekuatan ketika gerakan massa mulai meluas, maka kesadaran pertama adalah bagaimana meningkatkan kekuatan untuk melawan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan segala ketetapan dan peraturan yang ada. Selama ini, banyak warga masyarakatnya tidak memiliki akses terhadap berbagai informasi penting. Akses informasi dikuasai pamong, dan dengan informasi yang dimiliki, para pamong serta elit desa melakukan dominasi atas segala ketetapan atau aturan yang harus diikuti oleh anggota masyarakat lainnya. Dominasi informasi yang dilakukan oleh para pamong menyebabkan penyimpangan yang mereka lakukan dapat disembunyikan sehingga tidak menimbulkan kegelisahan dan kritik banyak orang, yang kemudian dapat menggoyahkan kekuasaan yang ada. Informasi dipahami sebagai kekuatan karena dengan tidak melakukan transparansi, maka para pamong dapat bersikap tidak adil atau merugikan komunitasnya. Ketika informasi bersikap, maka masih bernikah pihak pamong untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas atau kewajiban mereka. Bahkan, sebenarnya di Timbul Harjo umumnya, isu tentang sebuah pelanggaran sudah diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi, mereka tidak dapat melawan karena tidak memiliki data yang memadai. Melalui informasi yang disebarkan, maka Keringan dapat memperkuat informasi yang sebelumnya dianggap sebagai gosip atau yang sangat mudah dipatahkan kebenarannya menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta sulit untuk dipatahkan. Misalnya, informasi tentang penyelewangan dana KUT, pengurusan sertifikat rumah, dan lain-lain. Kesadaran akan suatu dominasi dan kemudian berusaha melakukan perlawanan terhadap dominasi tersebut tidak selalu dibarengi dengan kesadaran untuk menyebarluaskan kesadaran tersebut. Pengalaman kelompok perempuan yang terlibat di angkringan dapat dalam melawan nilai-nilai patriarki masih dalam jadi perlawanan yang bersifat pribadi. Keterlibatan perempuan juga belum menumbuhkan kesadaran untuk mengangkat masalah perempuan yang khas dan tak terungkap dalam masyarakat patriarki. Di dalam praktik media resentensi, kaum perempuan melalui angkringan hanya sampai pada keterlibatan mereka dalam praktik produksi dan konsumsi, akan tetapi tidak sampai pada teks yang mereka hasilkan. Intinya, kompetensi mereka melakukan resentensi baru pada tahap kritik diri, akan tetapi belum menyentuh substansi yang bersifat ideologis. Dalam hal isi pesan media,
Secara ideologis, masih banyak dominasi patriarki dalam pemikiran mereka. Kompetensi di level teks perlu memahami dominasi yang dilakukan secara ideologis yang seringkali tidak lagi terasa dalam kehidupan sehari-hari. Di level praktik pun, aktor perempuan melakukan perlawanan terhadap dominasi atas dirinya, karena dia seorang perempuan yang masih menjadikannya sebagai perlawanan sendiri. Masih terdapat anggapan dalam diri mereka bahwa mereka berbeda dari perempuan umumnya. Mereka kemudian merasa devian atau menyimpang dalam komunitasnya. Sifat tersebut menggambarkan masih kuatnya dominasi patriarki dalam komunitasnya. Nilai-nilai patriarki masih dijadikan landasan untuk menilai kewajiban atau kepantasan bagi seorang perempuan dan komunitasnya. 2. Angkringan sebagai media dan ruang publik. Berproses secara kritis merupakan realisasi terbentuknya masyarakat yang mampu membebaskan diri dari segala bentuk dominasi. Masyarakat emasipasi, yaitu masyarakat yang sadar dan mampu mengungkapkan dirinya sebagai individu otonomi di Timbul-Harjo sebelum angkringan muncul. Sebagian besar komunitas terlanjur membisu terhadap berbagai ketidakjelasan, bahkan ketidakadilan yang dialami. Nah itu, mereka perlu didorong untuk dapat berbicara, mempertanyakan, dan menuntut kejelasan atau keadilan atas apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Hambatan budaya dalam hal menjaga hubungan baik memerlukan media untuk melakukan kritik hingga tidak ada konflik terbuka dalam relasi personal yang terjadi. Artinya, ketika kritik dilakukan melalui media, maka dapat dihindarkan seseorang terlibat dalam konflik terbuka dengan orang-orang yang dikenalnya, atau ada dalam satu ikatan komunitas. Selain masalah, budaya angkringan sebagai media merupakan teknologi yang relatif baru dalam budaya komunitas Timbul-Rejo. Sebagai teknologi yang kemudian berkembang menjadi institusi baru dalam komunitas, maka tidak ada kelompok yang memiliki kekuasaan pada institusi ini. Berbeda dengan institusi desa, dalam perkembangannya menjadi sistem tersendiri yang justru mendudukan manusia ke dalam sistem birokrasinya. Sebagai sebuah institusi baru yang dibangun atas dasar kesadaran untuk membebaskan komunitas dari dominasi informasi kelompok dominan, maka para anak muda ini dapat mendorong angkringan menjadi suatu institusi yang relatif bebas dominasi dan berproses menjadi sebuah ruang publik yang diidealkan Habermas. Tetapi bukan berarti angkringan tidak mungkin jatuh menjadi sistem baru yang kemudian juga menundukkan manusia dengan sistemnya. Hal ini bisa saja terjadi apabila angkringan mengikuti pola-pola operasi media mainstream dengan segala tatanan yang ada, seperti administratif, jam siaran, sistem produksi teks, standar penyiaran, standar peralatan, dan lain-lainnya. Apabila itu terjadi, maka kekuatan media komunitas yang menyatu dengan komunitasnya akan menjadi lemah karena sistemnya kemudian kembali menundukkan kepentingan komunitasnya. Seperti yang terjadi pada media mainstream dan komersial, maka komunitas terjebak hingga hanya beroperasi untuk kelangsungan dirinya, bukan kelangsungan komunitasnya. Media komersial properti untuk memperjuangkan kepentingan pemilik dan para pekerja, bukan kepemilikan halayak.
Alih-alih media melancarkan sistem komunikasi antar muka, yang terjadi justru sistem komunikasi antar manusianya terdistorsi untuk kepentingan atau kelangsungan hidup media sebagai sebuah institusi. Menurut Habermas, masalahnya bukan pada teknologinya, tapi permutlakan dimensi teknis pada bidang-bidang sosial lainnya yang dapat menjadi dogmatisme baru. Dogmatisme baru berhasil ditetapkan, maka akhirnya dominasi Reinkarnasi bentuk yang baru. lebih halus. Seperti apakah ruang publik yang terbentuk melalui angkringan? Pertama, angkringan sebagai media merupakan ruang publik dalam masyarakat yang berbeda dengan dianalisis Habermas. Angkringan berkembang dalam masyarakat petani Jawa yang mengalami transisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Budaya angkringan merupakan kebiasaan masyarakat Yogyakarta atau Timbul Harjo yang memanfaatkan warung kopi sebagai tempat warga saling bertemu untuk berbincang berbagai hal. Keberadaan angkringan dalam komunitas Timbul Harjo tampaknya mendekati apa yang dinamakan ruang publik oleh Habermas. Akan tetapi, apabila Habermas menggambarkan mereka yang terlibat dalam ruang publik adalah kaum dalam masyarakat, maka di Timbul Harjo kaum yang terlibat lebih umum adalah kelompok masyarakat biasa. Akan tetapi secara budaya, diskusi atau istilah di Timbul Harjo mengobrol atau ngalor ngidul di warung angkringan umumnya hanya melibatkan kaum laki-laki. Kedua, isu yang dibicarakan memang menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, akan tetapi ini terjadi di level akar rumput hingga pembicaraan yang terjadi di angkringan lebih membumi dalam arti lebih tertuju pada situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya sosial dalam komunitasnya. Kemudian sebagian komunitas menyadari bahwa obrolan di warung angkringan sangat terbatas jangkauannya dan pelibatannya. Selain itu, istilah ngalor ngidul bermakna obrolan tersebut tidak pernah atau tidak bertujuan untuk memiliki dampak yang serius. Oleh karena itu, agar obrolan di angkringan dapat berdampak pada aktivitas formal, maka media menjadi bentuk ruang publik yang dianggap dapat mengembangkan keterbatasan budaya angkringan. Sesuai dengan proses demokratisasi yang juga menjadi isu yang berkembang di masyarakat, angkringan sebagai media diharapkan dapat menjadi ruang publik yang dapat mengembangkan kualitas wacana dan kuantitas partisipannya. Sebagai media yang membangun ruang publik, dalam prosesnya, angkringan tidak saja berhadapan dengan para penguasa yang dominan, akan tetapi persaingan pasar yang begitu kuat dan tidak ingin memberi peluang sedikit pun terhadap siapapun yang mereka anggap menjadi pesaingnya. Pemerintah dengan PP yang dianggap menekan radio komunitas, sementara radio komersial yang keberatan dengan kehadiran radio komunitas, dan kadangkala juga teknologi siarannya lebih akurat hingga menutup siaran radio komunitas. Akan tetapi, kenyataan ruang publik yang dibangun melalui angkringan sebagai media di Timbul Harjo tidak saja harus melawan masyarakat, tidak saja harus melawan dominan state dan market, akan tetapi juga budaya komunitas masyarakat Jawa yang terkait kritik. Sebagian masyarakat yang masih memiliki ikatan tradisional atau budaya yang kuat, maka melancarkan kritik secara langsung atau terbuka sesuatu yang dianggap pantas. Secara tegas, masyarakat Jawa diajarkan hal-hal yang dianggap ora ilok atau
atau tidak pantas, seperti melancarkan kritik yang mungkin membuat orang tersinggung. Istilah mikul dhuwur mendem jero yang menjadikan kritik atau mengungkapkan keburukan atau kesalahan menjadi sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang secara personal. Budaya tersebut sulit dielakkan, akan tetapi dengan adanya media sebagai institusi yang masih terbebas dari dominan budaya yang ada, maka media dapat menjadi salah satu saluran yang strategis, efektif, dan tidak melanggar hubungan baik antar personal yang terbina secara budaya. Bahkan media juga dapat menyalurkan kritik yang juga dilakukan dengan cara-cara budaya yang sangat halus, yaitu seperti seni, baik yang berakar pada budaya Jawa atau yang sudah mengalami akulturasi dengan agama Islam. Artinya, sebenarnya juga ada bentuk kritik masyarakat Jawa, akan tetapi bentuknya sangat halus dan disampaikan dalam bahasa yang memiliki konteks tinggi, high context. Penyampaian kritik tersebut berbeda dengan yang dilakukan angkringan melalui pemberitaannya, parodi dalam bentuk obrolan angkringan, maupun pemilihan yang diproduksinya. Mengapa bentuk budaya dominan yang serba halus tertutup oleh high context penting diakomodasi oleh angkringan? Ini merupakan syarat kedua sebuah ruang publik dalam proses demokrasi, yaitu tergantung pada kuantitas partisipan. Untuk melakukan perlawanan melalui kritik dan penyebarluasan informasi, mereka harus memperkuat diri. Pengelolaan yang umumnya anak muda memerlukan dukungan kelompok atau tokoh-tokoh tua, maupun dukungan itu bisa saja tidak diberikan secara langsung. Keterlibatan kelompok orang tua juga memiliki kesadaran akan tetapi secara budaya merasa lebih nyaman untuk melakukan kritik dengan cara macopatan atau selawatan, menjadi kekuatan yang tersendiri bagi angkringan. Partisipasi mereka menjadi dukungan yang sangat penting untuk kelangsungan angkringan secara budaya dalam masyarakat. Selain itu, kelangsungan angkringan sebagai media alternatif yang dapat berfungsi sebagai ruang publik sangat tergantung kepada komunitasnya. Dalam hal ini, ikatan kolektivitas, identitas kultural, serta nilai-nilai yang diarut menjadi dasar atau sumber untuk memperkuat ikatan komunitas dengan angkringan. Apabila angkringan tidak dapat menjadikan institusinya sebagian dari kolektivitas mereka, maka lambat laun dukungan akan melemah dan angkringan ditinggalkan atau meninggalkan komunitasnya. Identitas angkringan sebagai media diupayakan menjadi bagian dari identitas mereka sebagai dewa yang selalu berusaha mencapai hidup yang makmur, akan tetapi tetap menghargai nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang selalu mengikatkan mereka sebagai manusia dan sekaligus makhluk sosial yang berbudaya, yaitu budaya Jawa. Nilai-nilai budaya inilah yang tetap menjadi kekuatan masyarakat untuk memahami kemiskinan dan ketidakadilan yang menjadi realitas di sekitar mereka dalam sebuah ikatan kolektivisme yang selalu mempertimbangkan orang lain. Nek urip kudu duwe rasa ing tepas seliro. Orang hidup itu punya rasa dan tepas seliro. Rasa di sini dapat diartikan kepekaan nurani atau perasaan yang menjadi dasar orang saling memahami satu sama lain. Tepas seliro sendiri diartikan sebagai sifat tenggang rasa yang tidak hanya memikirkan kesenangan atau kemauan diri sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan kemauan orang lain. Berbeda dengan angkringan, media mainstream
juga menempatkan masyarakat atau komunitas di Timbul Harjo justru beroperasi seperti media dalam masyarakat kapitalis. Media memandang masyarakat sebagai konsumen dan objek dalam budaya konsumtif. Masyarakat memiliki kekosongan jiwa dan tidak lagi memahami kontradiksi dalam kehidupannya. Mereka mengejar kebahagiaan semu melalui kepemilikan berbagai benda dan budaya konsumtif. Media mainstream menjadi bagian penting dalam mendistorsi komunikasi hingga menghasilkan komunikasi yang mengalienasikan partisipan komunikasi. Mereka terasing terhadap dirinya dan kebutuhan dirinya serta terobsesi pada keinginannya yang termanipulasi oleh berbagai produk yang ditawarkan. Secara sadar, angkringan berusaha melawan budaya tersebut dan berbagai bentuk pembodohan lainnya seperti halayak yang dimaknai sebagai salah satu unsur sistem jual beli antara media dengan pengiklanan. Angkringan sebagai media hanya satu institusi dalam masyarakat yang mampu menyebarluaskan ideologi. Artinya, seperti apa yang diungkapkan Althusser, ada institusi lain yang beroperasi selain media, yaitu institusi pendidikan, budaya, agama, dan lain-lainnya. Untuk itulah, sebagai salah satu institusi dalam komunitasnya, angkringan harus mampu menjadi ruang bagi komunitasnya sehingga semua sisi tersebut bertemu dan mendialogkan ideologi yang dimilikinya. Akhirnya seperti teori Chris melihat media, maka angkringan sebagai media kembali akan menjadi tempat di mana ideologi dipertentangkan. Akan tetapi, justru itulah fungsi ruang publik yang sebenarnya, memperdebatkan sesuatu secara rasional, baik itu dalam bentuk rasionalitas instrumental maupun rasionalitas komunikasi. Tantangannya adalah dapatkah angkringan mempertahankan ruang tersebut? Ruang ini mungkin perdebatan antar semua pihak terjadi dan tidak terjebak dalam salah satu rasionalitas atau ideologi yang kemudian melahirkan dominasi baru.